Selamat datang di TL Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Ciri-ciri kepribadian berdasarkan keadaan otak, bentuk kepala, bentuk wajah, bentuk mata, bentuk lidah, bentuk leher, jenis suara, kondisi paru-paru dan kondisi jantung. Otak, di sini, diposisikan menjadi penghimpun kelima indera lahiriah dan ketujuh sifat batiniah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari bentuk dan ukuran kepala. 1. Kepala peyang. 2. Kepala kotak. 3. Kepala kemik. Bentuk kepala. Perlu Anda ketahui bahwa bentuk kepala yang bagus adalah kepala yang menonjol di bagian depan dan belakangnya, namun rata pada kedua sisinya. Namun, juga ada sebagian orang yang menjelaskan bahwa bentuk kepala yang baik adalah berbentuk bulat seperti bola. Bagian depan kepala merupakan tempat bagi otak bagian depan, yang di dalamnya terdapat saraf-saraf indera. Sementara, bagian belakang kepala adalah tempat tumbuhnya sumsum tulang belakang dan saraf gerak. Kepala yang bagian belakangnya lebih menonjol, atau peyang, adalah bentuk kepala paling bagus, karena hal itu menunjukkan bahwa saraf-saraf yang ada di otak belakang lebih kuat dan lebih tahan dalam bekerja. Ada pula yang berpendapat bahwa kepala yang bagus berbentuk kotak. Sementara, kepala yang kemik di bagian belakangnya adalah bentuk kepala yang buruk. Demikian pula dengan kepala yang menonjol di kedua belah sisinya, kecuali jika itu disebabkan oleh faktor daya bentuk yang ditunjukkan dengan kesesuaiannya dengan bentuk dan ukuran leher serta dada. Ukuran kepala. Jalinus menyatakan bahwa kepala yang berukuran kecil menunjukkan buruknya kualitas otak. Karena kepala berbentuk cekung menunjukkan kebusukan niat dan kuatnya birahi. Artinya, daya otak tersebut lemah. Jika kepala yang berukuran kecil itu disertai dengan bentuk yang buruk, hal itu menunjukkan kualitas otak yang luar biasa buruk. Akan tetapi, jika bentuknya bagus, kualitas otak tersebut tidak begitu buruk. Biasanya, para ahli ilmu firasat menyimpulkan, orang yang memiliki kepala dengan ukuran dan bentuk seperti ini, sebagai orang yang gagap, penakut, mudah marah, dan selalu bingung dalam segala hal. Adapun, kepala yang berukuran besar, jika disertai dengan bentuk yang bagus, leher yang tebal, dada yang bidang, dan punggung yang kokoh, bentuk itu menunjukkan kualitas otak yang sangat bagus. Jika kepala yang berukuran besar itu disertai dengan leher, dada, dan punggung yang kecil, hal itu menunjukkan bahwa ukuran kepala yang besar itu bukan disebabkan faktor daya bentuk, melainkan disebabkan banyaknya material residu di daerah itu. Ketika hal itu terjadi, otak di dalamnya menjadi lemah. Orang dengan kepala seperti itu akan mudah mengalami gangguan pernapasan, pusing, dan nyeri telinga. Penyebabnya adalah karena organ-organ lemah tidak mampu mengolah dengan baik nutrisi yang sampai kepadanya, sehingga banyak menghasilkan residu. Jika seseorang memiliki ukuran kepala kecil, tetapi leher, dada, dan punggungnya besar, orang seperti ini memiliki sifat pemberani, jarang berpikir masak-masak, berjantung panas, dan bertubuh sehat. Jika seseorang memiliki kepala, leher, dada, dan punggung kecil, orang seperti ini memiliki sifat lemah dalam segala hal. Kedua, dari kondisi organ-organ tubuh yang berkaitan langsung dengan otak. Organ-organ tubuh tersebut ialah mata, lidah, wajah, saluran uvula, amandel, atau tonsil, leher, dan jaringan saraf. A. Petunjuk dari mata. Beberapa kondisi mata yang menunjukkan kondisi otak ialah sebagai berikut. Pertama, urat-urat mata yang besar menunjukkan panasnya bagian inti otak. Kedua, mata yang kering menunjukkan bahwa otak dalam keadaan kering. Mengalirnya air mata tanpa sebab menunjukkan adanya penyakit yang menyerang kinerja otak atau mengindikasikan terjadinya peradangan pada otak. Terlebih lagi, jika air mata itu keluar dari salah satu mata. Mata yang tampak mengantuk
lalu terpejam seperti bentuk sarang laba-laba, itu menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan sedang sekarat. Mata yang tidak bisa dipejamkan, seperti yang dialami pengidap penyakit gila, dan terkadang bergetar ketika hilang kekuatan, itu menunjukkan adanya penyakit yang parah. Ketiga, mata yang terlalu banyak bergerak, menunjukkan bahwa mata itu sedang bekerja, atau bisa juga mengindikasikan adanya penyakit gila. Sementara, mata yang terus menatap ke satu titik, tanpa beralih ke titik lain, menunjukkan gejala serangan melankolia. Terkadang, gerakan mata juga bisa menunjukkan kondisi otak ketika sedang marah, bingung, atau takut. Keempat, mata yang menonjol di saat sakit menunjukkan adanya peradangan dan pembengkakan otak. Sementara, mata yang cekung menunjukkan adanya gangguan serius di dalam inti otak. Mata cekung juga terjadi pada orang yang tidak tidur malam, pengidap insomnia, atau orang buta. Ketika orang yang sehat memiliki mata menonjol atau cekung, hal itu menunjukkan adanya gangguan tertentu, seperti yang telah disebutkan tadi. B. Petunjuk dari lidah. Kondisi-kondisi lidah yang menunjukkan kondisi otak ialah sebagai berikut. Lidah yang berwarna putih menunjukkan adanya penyakit Lid-Sargas. Lid-Sargas adalah sejenis penyakit yang menyerang inti otak, sehingga menyebabkan orang yang mengalaminya menjadi pelupa atau pikun. Sumber istilah dari Al-Qanun fi At-Tib karya Ibnu Sina. Lidah yang mulanya berwarna kuning, lalu berubah menjadi hitam, menunjukkan adanya penyakit gila. Lidah yang berwarna kuning kehijauan, menunjukkan adanya penyakit epilepsi. Perlu Anda ketahui bahwa petunjuk-petunjuk yang berasal dari mata lebih kuat daripada petunjuk-petunjuk yang berasal dari lidah, karena warna lidah terkadang berubah-ubah disebabkan kondisi lambung. C. Petunjuk dari wajah. Beberapa kondisi wajah yang menunjukkan kondisi otak ialah sebagai berikut. Wajah yang gemuk dan berwarna merah menunjukkan adanya aliran darah yang kuat. Wajah yang kurus dan berwarna kuning menunjukkan adanya kelebihan cairan empedu kuning dalam tubuh. Wajah yang kurus dengan warna yang berubah-ubah atau terlihat kusam menunjukkan adanya kelebihan cairan empedu hitam dalam tubuh. Wajah yang kering dan menguning menunjukkan adanya kelebihan cairan. Penjelasan lebih rinci tentang warna-warna wajah akan kami sampaikan pada pembahasan berikutnya. D. Petunjuk dari leher. Kondisi-kondisi leher yang menunjukkan kondisi otak ialah sebagai berikut. Leher yang kuat dan besar menunjukkan otak yang kuat dan cerdas. Sebaliknya, leher yang pendek dan kecil menunjukkan otak yang lemah dan bodoh. Otak yang mengalami peradangan bukan disebabkan oleh lemahnya leher, melainkan disebabkan lemahnya daya cerna dan daya dorong yang ada di dalam otak. Ciri-ciri kepribadian dari mata. Ciri-ciri kepribadian dari mata adalah sebagai berikut. Pertama, gerak mata yang ringan menunjukkan kepribadian kole, atau kepribadian yang kering, dan sanguis, atau kepribadian panas. Hal ini bisa diuji dengan menyentuhnya. Gerak mata yang berat menunjukkan kepribadian bertipe plekma, atau melancole. Kedua, urat mata yang tebal dan besar menunjukkan kepribadian sanguis. Urat mata yang tipis dan kecil menunjukkan kepribadian plekma. Mata yang kosong, atau tidak berurat, menunjukkan tipe kepribadian kole. Mata yang penuh dengan urat menunjukkan kepribadian melancole. Ketiga, setiap warna menunjukkan 4 unsur yang dominan, yaitu merah, kuning, mengkilap, dan kusam. Keempat, mata yang berbentuk indah menunjukkan kesempurnaan daya bentuk pada orang yang bersangkutan. Mata yang berbentuk jelek menunjukkan hal sebaliknya. Kelima, ukuran mata, baik besar maupun kecil, memiliki pengaruh, seperti yang sudah kami terangkan dalam pembahasan tentang kepala. Keenam, mata yang mampu melihat benda-benda kecil, baik dari dekat maupun jauh, menunjukkan kuatnya karakter. Mata yang tidak mampu melihat benda-benda kecil, baik dari dekat maupun dari jauh, menunjukkan adanya kerusakan pada struktur dan bentuknya. Mata
yang hanya mampu melihat benda-benda dekat, termasuk benda yang kecil, tetapi tidak mampu melihat benda-benda jauh, sementara pasangannya, atau mata sebelahnya agak jernih. Para tabib akan menyatakan bahwa ia tidak mampu melihat dari jauh benda kecil, disebabkan kecilnya benda itu. Lain halnya, jika mata mampu melihat benda yang jauh, tetapi tidak mampu melihat benda yang dekat dan detail. Kedua matanya dapat melihat benda yang jauh, tetapi karena lembab, ia tidak dapat melihat dengan jelas, kecuali dengan mengedipkan mata berkali-kali. Ketujuh, mata yang jernih, tanpa mengandung bintik putih sama sekali, menunjukkan kondisi kering. Mata yang mengandung banyak bintik putih, menunjukkan kondisi sangat lembab. Berbagai kondisi lidah. Lidah yang paling terampil berbicara, adalah lidah yang seimbang ukurannya, baik panjang maupun lebar. Sebab, jika lidah terlalu panjang, ujungnya tidak dapat melekat pada tempat-tempat keluarnya huruf, atau makhraj al-huruf, sehingga huruf yang terucap tidak keluar dari tempat seharusnya. Sementara, jika lidah terlalu pendek, ujungnya tidak dapat mencapai tempat-tempat keluar huruf tadi. Jika lidah berukuran seimbang, ujungnya akan mencapai tempat-tempat keluarnya huruf dengan tepat. Selain itu, lidah juga harus mendapat cukup ruang di balik gigi-gigi yang ada dalam mulut, agar lidah dapat bergerak dengan leluasa, serta mampu menjangkau semua tempat-tempat keluarnya huruf. Sementara, lidah yang terlalu besar dan tebal, atau lidah yang terlalu kecil, membuat si empunya sulit berbicara. Berbagai kondisi suara. Perlu Anda ketahui bahwa suara yang besar, tebal, dan berat dipengaruhi oleh daya panas. Hal tersebut terjadi karena panas menyebabkan melebarnya rongga paru, dan melebarnya rongga paru menyebabkan membesarnya suara. Selain itu, panas juga menyebabkan membesarnya napas, yang akan membuat dada membesar. Suara yang besar, berat, dan tebal menunjukkan keberanian. Sementara itu, suara yang kecil terjadi disebabkan sempitnya rongga kerongkongan. Kondisi itu biasa terjadi karena dingin. Suara yang kecil menandakan kelemahan. Suara yang jernih menunjukkan sifat kering. Suara yang disertai dengan kotoran atau serak, termasuk ketika orang yang berusaha untuk menjernihkan suaranya, tetapi ternyata suaranya tetap kotor atau serak ketika dikeluarkan, menunjukkan adanya kelembapan di dalam paru-paru. Suara yang halus menunjukkan sebagai berikut. Sebagian ahli menyatakan bahwa suara halus menunjukkan keseimbangan, karena kehalusan suara muncul dari halusnya rongga paru, dan halusnya rongga paru terjadi disebabkan halusnya kepribadian. Demikian pula sebaliknya, suara yang kasar muncul disebabkan rongga tenggorokan yang kasar, dan rongga tenggorokan yang kasar terjadi disebabkan sifat kering yang dialaminya. Rongga paru tentu lebih dahulu kering daripada semua organ sederhana yang menjadi cabang dari rongga paru tersebut. Akan tetapi, ada yang mengatakan bahwa suara yang halus menunjukkan kebodohan. Kesimpulan itu muncul karena suara yang tebal, berat, dan keras terdengar tidak halus. Suara halus baru muncul ketika suara terdengar tajam. Padahal, suara tajam hanya muncul dari rongga paru dan batang tenggorokan yang sempit. Sempitnya bagian-bagian ini terjadi disebabkan sifat dingin yang dimilikinya. Hal itu menunjukkan dominasi sifat dingin atas organ paru-paru dan jantung. Ketika semua itu terjadi, kelembapan otak tidak dapat matang dengan panas dari jantung, sehingga menyebabkan terjadinya kekurang cerdasan dan munculnya kebodohan. Berbagai kondisi jantung, tanda-tanda yang menunjukkan jantung yang panas, terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: pertama, tanda-tanda yang jelas menunjukkan jantung yang panas. Kedua, tanda-tanda yang bisa jadi menunjukkan jantung yang panas, dan bisa jadi tidak. Ketiga, tanda-tanda yang tidak bisa dijadikan petunjuk akan panasnya jantung karena dinafikan oleh tanda-tanda yang terdapat pada organ lain. Tanda-tanda yang masuk ke dalam kategori pertama: denyut nadi dan napas yang kencang dan kuat, keberanian, panas tubuh,
yang disertai dengan kecerobohan, dan emosi yang meledak-ledak. Tanda-tanda yang masuk ke dalam kategori kedua. Dada yang bidang. Dada bidang bisa jadi disebabkan panasnya jantung, bisa jadi pula disebabkan faktor lain. Jika pangkal otak seseorang berukuran besar, tulang belakang yang bersambung dengannya juga akan besar. Ketika tulang belakang berukuran besar, tentulah tulang-tulang iga yang terbentuk darinya juga besar. Ketika tulang-tulang iga berukuran besar, tentulah dada yang terbentuk dari tulang-tulang iga juga besar dan bidang. Pada kondisi ini, tidaklah mungkin bagi kita untuk mengambil petunjuk bahwa dada yang bidang muncul dari jantung yang panas. Lain halnya, jika dada yang bidang tersebut disertai dengan kepala yang kecil. Bentuk tubuh seperti itu jelas menunjukkan jantung yang panas. Sementara itu, dada yang kecil yang disertai dengan kepala yang besar merupakan tanda yang sangat kuat menunjukkan jantung yang dingin. Jika yang terjadi adalah dada yang besar disertai dengan kepala yang juga besar, tidak ada kesimpulan yang dapat diambil, sehingga kita harus mengambil petunjuk dari organ yang lain. Tanda-tanda yang masuk ke dalam kategori ketiga. Panasnya tubuh, dan banyaknya rambut, atau bulu di dada depan, dan di bawah daerah tulang iga paling bawah. Jantung yang panas bisa saja menyebabkan terjadinya itu semua, dengan syarat hati tidak dalam keadaan dingin. Jika hati dalam keadaan dingin, panasnya jantung tidak akan menyebabkan terjadinya semua yang disebutkan tadi. Dengan demikian, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa tidak panasnya tubuh dan tidak banyaknya rambut mengindikasikan tidak panasnya jantung. Demikian penjelasan tentang mizai dari beberapa anggota tubuh. Penjelasan ini kami cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.